la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah bi ni'matil iman wa bi ni'matil ukhuwah Islamiyah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan kesehatan, diberikan kenikmatan kekuatan, diberikan kenikmatan keluangan waktu, dan yang paling penting adalah kenikmatan iman, kenikmatan Islam yang diberikan Allah kepada kita semua. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak sembarangan dalam memilih umatnya. Tidak sembarangan Allah menentukan si A mendapatkan iman. Tidak sembarangan Allah menentukan si B menjadi Islam dan beriman kepada Allah. Tapi alhamdulillah Allah memilih kita. Dari sekian miliar manusia, kita diberikan kenikmatan iman itu. Dan Allah dengan semudahnya akan sangat mudah sekali mencabut nikmat iman itu kepada kita. Maka dari itu kita saat ini yang mempunyai nikmat iman, nikmat Islam, kita harus bersyukur. Karena tidak semua orang mendapatkan nikmat ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu mencurahkan sholawat ini kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa kita? Kita adalah umatnya yang lemah, kita umatnya yang penuh dosa, maka kita pun wajib hukumnya untuk bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi Muhammad yang membutuhkan solawat dari kita, bukan. Karena insya Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin masuk surga. Tapi kitalah yang membutuhkan solawat itu, karena dengan harapan insya Allah nanti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakui kita sebagai umatnya. Alangkah celakanya kita nanti di padang mahsyar Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengakui kita sebagai umatnya. Alangkah sedihnya kita nanti ketika di yaumil akhir kita tidak diperbolehkan berdiri di barisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti kita akan sangat sedih. Tapi insya Allah dengan seringnya kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan izin Allah, insya Allah kita sama-sama nanti berada di bawah panji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal. Pak Dadat, ini saya mohon ini ya Pak Torkis, Pak Mujib. Ini saya istilahnya latihan, latihan ceramah. Harusnya ini Pak Danet yang mengisi atau Pak Torkis atau Pak Mujib. Tapi nanti Pak Mujib harus mengisi lah terakhir. Insya Allah Pak Mujib kan akan pulang, jadi harus bisa menambahkan sepatah, 2 patah atau 5 patah. Nanti insya Allah kalau ada kesalahan mohon dikoreksi. Jadi sesuai tadi temanya adalah semut. Kita belajar dari seekor semut. Pada bulan yang lalu kita sudah mempelajari tentang apa Bapak Ibu? Lebah. Ada yang masih ingat apa yang kita pelajari beberapa bulan yang lalu tentang lebah? Yang pertama, lebah itu mengambil sesuatu yang baik dari bunga yang baik dan mengeluarkan sesuatu yang terbaik, madu yang paling terbaik. Kemudian yang kedua, lebah itu meskipun hinggap, lebah madu meskipun hinggap di bunga, dia tidak akan merusak bunga. Jadi begitu juga kita, dimanapun kita berada tidak merusak lingkungan, tidak merusak tatanan lingkungan yang kita tinggali. Apalagi lebah itu etos kerjanya sangat tinggi ya, ibu-ibu ya, mempunyai visi yang jelas. Jadi dia tahu kerja
sudah mengambil bunga di sini, besok mengambil bunga di mana? Nah, sekarang kita akan membahas tentang semut. Ada beberapa nama-nama binatang yang dijadikan oleh Allah SWT sebagai nama surat. Apa saja, Bapak Ibu? Yang jelas, An-Nahl sudah masuk ya. An-Nahl sudah masuk. Al-Baqarah itu adalah sapi betina. Al-Fil masuk ya. Al-Fil itu nama surat. Gajah. Apa lagi? Spiderman itu apa? Spider. Al-Ankabut. An-Nahl ya, An-Nahl kumbang. Ada lagi itu kalau unta atau ternak. Al-An'am. Ya, subhanallah. Itu Allah SWT memberikan perintah kepada kita manusia untuk bisa mempelajari apa yang ada di sekeliling kita. Dan pada sore hari ini insya Allah kita akan mempelajari sebuah makhluk yang sangat kecil. Bahkan kita kadang-kadang meremehkan gitu ya Bapak Ibu ya. Kadang suka kalau di Indonesia itu di mana ada gula di situ ada semut. Jadi kita sangat kesal sekali gitu ya. Sangat kesal sekali karena ada di mana ada bikin teh dalam 1 jam semutnya sudah berkerubung. Yang menjadi pertanyaan sekarang, di surat itu mengapa diberi nama surat An-Naml? Padahal ceritanya tentang Nabi Sulaiman, tentang Ratu Bilqis, tentang burung hudhud yang kita baca tadi ya. Padahal ceritanya itu tentang Nabi Sulaiman. Dan semut itu hanya surat 17 sampai 19. Hanya 2 ayat. 3 ayat. 16 sampai 19. Hanya 3 ayat dari 93 ayat dari surat An-Naml. Tapi Allah SWT itu menyebut surat ini dalam surat An-Naml. Mengapa? Karena ada kisah semut yang di dalam surat tersebut yang insya Allah SWT ingin kita sebagai khalifah di muka bumi ini untuk bisa mengambil ibrah dan pelajaran, yaitu ibrah untuk dapat menasehati orang lain, ibrah untuk dapat mendatangkan manfaat kepada orang lain, dan juga ibrah untuk ukhuwah Islamiyah. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi marilah sama-sama kita baca kembali surat yang sudah kita baca bersama tadi. Surat An-Naml ayat ke-27 sampai 19. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa husyira li Sulaimana junudu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuza'un hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه
birahmatika fi ibadikas salihin. Sadaqallahul adzim. Yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala ingin kita mempelajari dari seekor semut adalah have the concern with the ummah. Or in other words, not to be selfish, not to be individualistic, or not to only concern for your family. But you need to deal with the whole ummah. Mengapa demikian? Jadi wa khusyira and gather li Sulaiman junuduhu and his soldiers and his army minal jinni wal insi, from jinn and insi and human beings, wa toir and the bird, fahum yuza'un, and they are marching in rows. So alhamdulillah, Allah SWT granted Sulaiman with this ability of being able to communicate with all creatures. Jadi ini adalah mukjizat atau rahmat dari Allah yang diberikan oleh Nabi Sulaiman. Subhanallah, Nabi Sulaiman bisa mendengar, bisa berbicara, dan yang dipimpinnya bukan hanya manusia, tetapi dari kalangan jin, dari kalangan manusia, dan kalangan binatang. Jadi ketika Nabi Sulaiman itu sedang dalam barisan yang kuat, jadi Sulaiman itu saat itu mempunyai 1 batalion manusia, sekitar ribuan itu ya, 1 batalion jin, dan 1 kalau skuadron, kalau terbang itu skuadron, 1 skuadron burung. Dan subhanallah, Nabi Sulaiman itu tahu jika ada 1 pun pasukannya yang tidak ada dalam barisannya, itu Nabi Sulaiman akan mengetahuinya. Jadi ketika berbaris dengan begitu gagahnya itu, dengan fahum yuzaun, dengan berbaris rapi, jadi tidak ada saling mendahului. Dan ketika pasukan itu berjalan akan menuju ke sebuah lembah, dan lembah itu disebut Wadin Naml, ya, the Valley of Ant. Jadi itulah kampung semut, yang apabila pasukan Nabi Sulaiman itu berjalan di atasnya, maka seluruh semut akan mati semua. Semua akan tewas karena pasukannya sungguh besar sekali. Sangat besar. Meskipun di situ hanya dibilang manusia, jin, dan juga burung, tapi pasti manusia ada yang mengendarai kuda, ada yang mengendarai onta, begitu ya. Jadi banyak sekali pasukannya. Akan tetapi ada seekor semut yang mengetahui kedatangan Sulaiman. Dan seekor semut itu adalah semut betina, yang diriwayatkan semut betina tersebut adalah sang ratu semut. Allah SWT berfirman, hatta idza atau ala wadin naml qalat namlah. Hatta until, or when, when, atau ala, when the army came wadin naml, into the valley of Ant, qalat, and the ant deliver the speech, remind all the ant. Oh, namlah. So namlatun karena ada tun di situ adalah berarti semut betina. Ya ayuhan naml, oh ant, or oh bangsa semut, begitu ya. Udkhulu masakinakum, enter your dwelling. Masuklah ke dalam rumah-rumahmu. La yahtimannakum, dan jangan sampai kamu ditindas atau kamu diinjak. And the Sulaiman cross on you. Wa junuduhu, and all his soldiers. Wa hum la yash'urun, and they perceive not.
well, they don't know that they are stepping on you. Jadi seekor semut betina tadi, mungkin kalau kita, Bapak Ibu ya, kalau kita sedang makhluk kecil, tiba-tiba di hadapan kita adalah suatu ancaman yang besar, kira-kira kita akan menyelamatkan diri kita dulu dan keluarga kita dulu, atau lari memperingatkan seluruh kampung. Mungkin kita akan yang pertama tadi, akan sembunyi dulu menyelamatkan diri kita. Yang lain ya silahkan menyelamatkan diri sendiri. Atau biarlah saya menyelamatkan keluarga saya dulu. Saya selamatkan Zahir dulu atau istri saya dulu. Keluarga yang lain urus sendiri. Tetapi tidak untuk semut perempuan tadi, Namlah tadi. The queennya semut tadi. Dia lari sekuat tenaga untuk memperingatkan seluruh semut yang lain. Ya ayuhan naml udkhulu masakinakum. Masuklah kamu ke dalam rumah-rumah semua. Jadi dia mau memikirkan umat secara keseluruhan. Subhanallah Bapak Ibu sekalian, saat ini umat Islam sedang dicoba oleh Allah. Umat Islam seluruh dunia. Islam di Indonesia, Islam di Amerika, Islam di Afghanistan, Islam di Iran, Islam di Irak. Semuanya sedang mengalami cobaan. Di Burma, ketika ada umat Islam yang lain ditekan, umat Islam yang lainnya tidak berdaya. Umat Islam saat ini sedang dalam tantangan perpecahan yang luar biasa. Ketika kita tidak bisa menghandle dengan baik, maka akan terjadi perpecahan yang maha dahsyat. Di Indonesia, di Amerika, bahkan di dunia. Jadi kekuatan Islam saat ini sedang digoncang. Dari dulu hingga sekarang, umat Islam itu selalu digoncang. Nah, dengan ayat ini Allah SWT ingin kita sebagai khalifah di muka bumi itu belajar dari seekor semut. Jangan hanya mementingkan diri sendiri, tapi kita hendaknya mementingkan kepentingan umat. Hal lain yang patut kita pelajari adalah the leaders, karena sang semut betina tadi, the leaders really loves the followers. Ya. And the followers love the leader. Jadi karena pemimpinnya itu sangat peduli kepada pengikutnya, sangat cinta, sangat sayang kepada pengikutnya, maka pengikutnya itu tidak nanya-nanya lagi. Ketika sang ratu semut mengatakan udkhulu masakinakum, nggak ada tanya-tanya, seluruh semut langsung masuk, nggak nanya lagi why. Subhanallah, kalau kita di Amerika di sini, ya kita menyuruh teman kita, saudara kita, atau anak kita, atau adik kita minta tolong gitu ya. But why? Mengapa? Selalu ada begitu ya, harus ada why. Tapi ini semut, karena semut itu sudah begitu percaya. Sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya lakukan. Karena sudah terbukti pemimpinnya itu begitu peduli kepada umatnya. Yang kedua, apa yang kita lakukan saat ini, insya Allah niatkanlah untuk kepentingan umat. Ini adalah untuk mengingatkan juga pada diri saya sendiri, bahwa ketika kita sedang belajar, insya Allah kita niatkan nantinya ilmu kita untuk kepentingan umat. Yang sedang bekerja, insya Allah semoga kita niatkan apa yang kita kerjakan itu bermanfaat untuk kepentingan umat. Dan semuanya, apapun peran kita niatkan adalah untuk kepentingan umat. Umat yang luas, secara luas. Karena saat ini kita sedang membutuhkan generasi-generasi muda, generasi-generasi penerus yang mampu melanjutkan estafet perjuangan dakwah, panji-panji dakwah yang diwariskan oleh Rasul
kemudian para tabi'in dan para ulama. Kitalah pewarisnya. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian ya, bahwa we need to have the concern with the ummah. So not only concern about yourself or not only concern about your family, but we need to also have a concern of the whole ummah. Karena surga itu akan sangat besar sekali Bapak Ibu ya, kalau hanya untuk kita sendiri. Surga itu sangat luas kalau hanya untuk kita dan keluarga kita. Insya Allah kita semua akan masuk surga bersama-sama. Amin ya Rabbal. Yang kedua adalah tadi disebutkan wahum la yash'urun. Jadi setelah menyuruh semut masuk, dikatakan wahum la yash'urun, jangan sampai kamu terinjak oleh Sulaiman sedangkan Sulaiman tidak mengetahuinya. Nah, ini Bapak Ibu yang penting. So we need to find an excuse for others. We need to have a positive thinking with what others doing. Kita harus husnuzon. Padahal semut ini kan hidup dan mati ya Bapak Ibu sekalian ya. Hidup dan mati, karena itu kalau terlindas rumahnya hancur, nyawanya hilang. Tetapi si Ratu Semut itu tak mengatakan kita semua akan hancur, sedangkan Sulaiman tidak mengetahuinya, sedangkan Sulaiman tidak menyadarinya. Wah, ini positif thinkingnya luar biasa sekali. Sudah kita mau dibunuh, tetapi kita mempunyai husnuzon yang sangat tinggi. Ini susah sekali untuk dipraktekkan. Apalagi kita ini ya, hidup bertetangga, hidup bahkan kadang-kadang sesama mahasiswa Indonesia kita sering berhusnuzon. Saya mengingatkan diri saya bersuuzon. Saya mengingatkan diri saya sendiri. Kita sering berburuk sangka kepada saudara-saudara kita sendiri. Tidak mempunyai positive thinking, tidak mempunyai husnuzon. Nah, Allah SWT ingin kita belajar dari hikmah, ibrah daripada si semut ini. Walaupun nyawa taruhannya, walaupun sudah sangat genting sekali, tetapi masih bisa mencari excuse bahwa si Sulaiman itu sesungguhnya tidak tahu apa yang nanti dia kerjakan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita harus thankful and grateful dengan apa yang kita miliki. Nah, jadi ketika si Nabi Sulaiman itu mendengar apa yang dikatakan oleh si Ratu Semut tadi, si Namlatun tadi, si Sulaiman tersenyum sambil tertawa sedikit, begitu ya. Fatabassama dhahikam min qawliha. Jadi, so he smiled, dhahikam and laughing min qawliha, dari mendengar speech-nya itu. So after the Sulaiman heard or listen to the speech, Sulaiman smiled. Jadi ini luar biasa karunia Allah kepada Nabi Sulaiman ya. Dari beberapa mile itu Nabi Sulaiman bisa mendengar percakapan si semut itu. Dan dia tersenyum seraya. Kemudian Nabi Sulaiman waqala, dan berkatalah Nabi Sulaiman sambil berdoa begitu ya. Rabbi auzi'ni, oh Allah, oh my Lord, grant me, auzi'ni an ashkura, the syukur, rasa syukur, ni'mataka, of your ni'mah, ya Bapak Ibu ya, allati an'amta, in which you bestow upon me or to me, alayya, to me ya, on me, wa ala walidayya, and also for my parents. Siapa bapaknya Sulaiman ini? Ada yang tahu bapaknya Sulaiman? Nabi Daud ya. Nabi Daud alaihissalam juga seorang nabi, juga nabi yang kuat saat itu. Wa ala walidayya wa an a'mala salihan, and to do the righteous, and to do the
amal soleh. Tardahu, please. Wa adkhilni, admit me bi rahmatika fi ibadika sholihin. So adkhilni bi rahmatika, adkhilni in your mercy fi ibadika sholihin. Jadi ini adalah doa apa Ibu? Doa bersyukur. Saya masih ingat dulu waktu sekolah di madrasah, ini doa yang wajib dihafal. Doa mensyukuri nikmat. Ada yang hafal insyaallah Bapak Ibu ya? Sudah pada hafal ya? Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ini adalah doa untuk mensyukuri nikmat. So this is the doa to thank or of showing our gratefulness of what Allah granted to us. Jadi Allah SWT kan sudah berjanji, barang siapa yang bersyukur maka nikmatnya akan ditambah. Dan di sini pula kisah Sulaiman dan semut itu mengajarkan kepada kita untuk kita selalu bersyukur. Jadi kalau dalam bahasa Jawa, mungkin Pak Mujib atau Pak Danet tahu itu, orang tua-tua dulu pernah bilang nek mlaku aja ndangak. Ada yang paham Ibu? Nek mlaku aja ndangak. Artinya apa, Bu? Embo. Taunya embo. Nek mlaku aja ndangak. Don't look up when you walk. Don't look up when you walk. Nanti soalnya takut tersandung gitu ya. Jadi kalau jalan jangan melihat ke atas gitu. Itu kata orang tua-tua dulu. Nek mlaku ingeti ngisor. Nek mlaku ingeti ngisor, ojo ndangak terus. Jadi salah satu cara untuk mensyukur nikmat Allah adalah jangan membandingkan kita dengan yang berada di atas kita. Wah, Pak Torkis mobilnya baru. Wah, Pak Danet bolak-balik ke Cina. Atau wah, dia punya banyak duit. Jadi iri ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Apa iri yang diperbolehkan? Iri yang diperbolehkan yang bagaimana? Ya, jadi yang watawasau bil haq, watawasau bis sabr, yang berlomba-lomba dalam kebaikan itu kita boleh iri. Nah, kita berdoa juga boleh. Ya Allah, semoga saya dijadikan seperti Pak Danet ya Allah. Bisa membuat mobil listrik, tapi semoga nanti saya juga bisa dengan ilmu itu saya bisa bermanfaat. Atau Mas Mujib tadi kalau ada komponen-komponen yang tidak terpakai bisa disumbangkan ke Pak Mujib. Kalau ada mobil-mobil yang tidak terpakai. Jadi iri untuk kebaikan begitu ya. Iri, waduh ini sholatnya itu tidak pernah tinggal di masjid, boleh iri. Tetapi kalau iri untuk memiliki tapi tidak diniatkan oleh Allah adalah tidak boleh. Jadi kita bersyukur. Kita bersyukur kita punya mata Bapak Ibu. Coba kalau kita diambil satu saja nikmatnya, matanya diambil satu saja, kita tidak bisa menikmati nikmatnya keindahan dunia ini. Atau diambil satu saja nikmat sakit gigi, waduh, itu ya. Alhamdulillah nikmat yang apabila seluruh samudera ini dijadikan tinta dan seluruh ranting yang ada di muka bumi dijadikan pena, maka insya Allah tidak akan bisa kita menghitung nikmat Allah atau menulis nikmat Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus bersyukur karena Nabi Sulaiman di situ bersyukur. Apa yang dikatakan tadi, ya Allah terima kasih atas apa yang telah Kau berikan kepadaku dan kedua orang tuaku, dan
jadikanlah aku untuk selalu beramal soleh, dan jadikanlah aku kepada mereka yang beramal soleh, hamba-hambamu yang melaksanakan kebajikan atau beramal soleh. Maka kita sewajarnya sebagai manusia yang jauh derajatnya dibandingkan para nabi, kita juga dapat bersyukur atas segala nikmat ala kulli hal. Nah, yang terakhir apa yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat ini adalah, ingat tadi adalah the queen ya. Tadi dibilang adalah namlatun. Kemudian juga min qauliha, bukan min qauluhu. Tolong nih. Ini ada kecelakaan. Ada kecelakaan tuh. Ini sudah 2, ini tidak boleh dimakan. Ya, ada 10 butir. Ini makanan sudah tercemari oleh kakinya Zair. Hanya boleh ibunya dan bapaknya yang boleh makan. Ini sudah tercampur dengan kaki-kaki. Sini Zair. Jadi tadi adalah Queens of Ant. Jadi ratu dari semut. Jadi ratunya itu perempuan. Jadi kita harus, bapak-bapak terutama, terus memuliakan istri. Wah, ini istri saya senang kalau saya bicara begini. Pasti nanti di rumah dimarahin. Ini aplikasinya tidak sesuai dengan yang dibicarakan. Jadi kita harus menghormati ummahat ya. So we need to respect the women. Jadi di sini mempunyai posisi yang sangat penting. Begitu juga dengan kemarin ya, the bee, queen, ratunya lebah itu adalah perempuan juga. Kemudian di sini kebetulan dalam riwayat ini sang ratunya kebetulan adalah juga perempuan. Jadi sungguh tinggi posisi perempuan. Gitu. Kita harus mempelajari juga. We need to respect. Karena dari ibu-ibu lah generasi-generasi itu dilahirkan. Generasi-generasi penting itu dilahirkan dari mana? Adalah dari rahim ibu-ibu yang kuat. Maka kita juga harus menghormati istri-istri kita. Istri kita. Kecelakaan ya. Itu dari hati langsung. Istri kita, bukan istri kita. Dari istri, maksudnya istri kita semua gitu. Jadi kita harus respect. Jadi kalau istrinya lagi capek, ya kita bantu masak, ya masak mie instan lah. Jadi minimal itu yang bisa kita berikan kepada istri kita. Jadi kita harus menghormati perempuan, karena perempuan itulah yang akan nanti melahirkan generasi-generasi dari kita, meneruskan keluarga kita, meneruskan bani kita. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Apa yang saya sampaikan yang baik adalah datangnya dari Allah SWT, yang buruk adalah datangnya dari saya pribadi. Semoga kita semua, saya pribadi mengingatkan saya sendiri untuk dapat belajar dari hikmah, mengambil ibrah dari pelajaran tersebut ini. Terakhir sebelum saya tutup, insya Allah saat ini kita berada di bulan Rajab. Setelah Rajab adalah bulan Sya'ban. Setelah Sya'ban adalah Ramadan. Ada sebuah hadis, akan tetapi belum diyakini kesahihannya. Tapi insya Allah kita meyakini saja ketika kita welcome, sangat happy, sangat senang dengan datangnya Ramadan, maka insya Allah kita akan terhindar dari api neraka. Walaupun hadis tersebut sanadnya masih diragukan, tapi insya Allah kita senang sajalah karena Ramadan ini segera akan datang. Ya sama-sama ada doanya ya. Allahumma, dari mana Bu, Bapak Ibu? Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna
Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Insya Allah Bapak Ibu sekalian yang berada di sini, insya Allah sama-sama kita nanti bertemu dengan bulan Ramadan. Karena tidak ada yang tahu Bapak Ibu sekalian, karena nyawa kita semua ada di tangan Allah. Kita belum tahu apakah kita sampai di bulan Ramadan tahun ini apa tidak. Semoga dengan kita bungah, kalau bahasa Jawanya, dengan bungah, dengan senang datangnya Ramadan, insya Allah Allah akan mempertemukan kita di bulan Ramadan. Maka kita siapkan dari sekarang Bapak Ibu ya. Kita siapkan secara ruhi, secara ruh kita, secara mental. So mentally we need to prepare to welcome the Ramadan, and the fikriyah, and also our thought, our fikri, and also so fikriyah, ruhiyah, and jasadiyah, dan juga jasad kita, tubuh kita ya, mulailah berolahraga. Alhamdulillah sudah mulai panas, jadi kita sudah bisa lari-lari, sudah bisa bersepedaan, bisa jogging. Kita siapkan semuanya, tubuh kita, physically, secara fisik, secara mental, dan secara fikir. Jadi kalau kita sudah kuat, nanti insya Allah Ramadannya nanti kita tidak jeglek begitu ya, kita tidak kaget begitu. Alhamdulillah, semoga sama-sama kita dipertemukan dengan Ramadan. Semoga sama-sama kita nanti dapat menjalankan Ramadan dengan lancar, dan dapat berpuasa dengan 30 hari penuh, tidak ada halangan suatu apapun, dan kita semua dapat mengambil pahala yang sebesar-besarnya daripada bulan Ramadan tersebut. Saya minta nanti Pak Mujib untuk bisa memberikan tambahan, karena Pak Mujib akan pulang ke Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan wadah. Pesan dan kesan selama Alhamdulillah, syukurillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min syururi anfusina